tausiah dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Reza Ahmad Zahid atau Gus Reza dari Lirboyo. Kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bihadhihi ni'mah walladzi ajma'ana fi hadzal makanil mubarak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus kepada Roisuna panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, mata'anallah bituli hayati, dan segenap para ru'asa, segenap jajaran Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan segenap para ru'asa di seluruh jajaran Suriah, PWNU, PCNU, hingga sampai ke ranting, segenap para jajaran ketua Tanfidiyah, wabil khusus kepada guru kita, beliau panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, mata'anallah bituli hayati, dan segenap para jajaran pengurus PBNU, PWNU, PCNU, Badan Otonom, lembaga, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita baru saja melantunkan sholawat nariyah dan juga beristighfar dan membaca wirid matur suwun kepada beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Misbahul Munir yang telah mendampingi kami, kita semuanya, yang telah menuntun kita semuanya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan di majelis ini menjadi amal soleh untuk kita, dan semoga menjadi manfaat yang agung untuk bangsa dan negara kita tercinta. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semuanya adalah salah satu dari cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua yang ada di dunia ini, mati kita, hidup kita, semuanya itu dalam rangka untuk mencoba kekuatan kita, mencoba keimanan kita, mencoba keislaman kita, sampai di mana kekuatan daripada keimanan dan keislaman kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekarang ini bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi di negara kita? Kita sikapi dengan penuh kesabaran, kita sikapi juga penuh dengan keikhtiaran kita. Insya Allah ketika kita melakukan ini semua dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dihiasi dengan amal-amal yang bagus, amal-amal yang soleh, fa insya Allah kita akan menjadi umat yang lulus dari ujian ini. Dan kita husnudzon saja, kita berbaik sangka saja atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berbaik sangka bahwasannya
Kalau toh memang cobaan ini dirasa besar bagi kita, maka fa insya Allah hasil yang akan kita dapatkan itu pun juga akan besar. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Ketika bala itu semakin besar, berarti apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita itu pun juga akan semakin besar. Kita prioritaskan kesabaran kita. Dengan bersabar, fa insya Allah, Allah akan memberi sesuatu yang agung dan mulia untuk kita semuanya. Dan kita husnudzon bahwasanya Allah mencintai kita. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah pasti akan memberikan mereka cobaan. Layaknya ketika seseorang memiliki rasa cinta kepada orang lain, maka sudah wajar kalau dia menguji sampai di mana kekuatan cintanya kepada dirinya. Ketika kita dicoba oleh Allah dengan cobaan, apapun cobaannya, kemudian kita marah, menghadapinya dengan tanpa kesabaran, maka ketahuilah bahwa faman rodiya falahu ridho, wa man sakhito falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan cobaan Allah kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan barang siapa yang murka akan cobaan Allah yang diberikan kepada dirinya, maka dia pun juga akan mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, hingga saat ini semoga kita semuanya tetap diberikan kesabaran dan ketabahan. Tetap terus berhusnudzon, tetap terus melantunkan doa, jangan sampai bosan-bosan kita selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya bisa melampaui, bisa menjalani semua cobaan ini. Dengan istighfar, yang mana tadi telah disampaikan, dan kita baca bersama-sama, Sayyidul Istighfar, kita meminta ampunan kepada Allah. Dengan kita meminta ampunan kepada Allah, fa insya Allah kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan satu makalah yang disampaikan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri ketika beliau memberikan pengajian tentang keutamaan beristighfar khususnya di bulan Rajab. Barang siapa yang membaca istighfar Astaghfirullahaladzim dengan sighat yang sangat simple, yaitu Astaghfirullahaladzim selama 1000 kali, dan dia istiqomah melakukannya selama 1 tahun, fa insya Allah, Allah akan memberikan kecukupan baginya. Dan ini disampaikan di dalam kitab Al-Qirtas, karangan daripada Al-Habib Ali ibn Hasan Al-Attas, syarah daripada Rotibil Imam Al-Attas, karangan daripada Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, di mana ada seseorang suatu ketika di tanah Hadramaut, dia mengetahui bahwa kehebatan istighfar, istiqomah selama 1 tahun dengan membacanya 1000 kali akan mendapatkan kecukupan. Maka dia mencoba. Dia istiqomah dalam membaca istighfar selama 1 tahun. Dan setiap harinya dia baca 1000 kali istighfar. Setelah 1 tahun itu selesai, kemudian dia merasakan apa yang akan dia dapatkan. Apakah betul yang disampaikan tentang keutamaan membaca istighfar 1000 kali dalam 1 hari selama 1 tahun. Pada awalnya dia tidak merasakan apa-apa. Kemudian dia keluar
dari rumahnya, dia berniat untuk pergi mencari rezeki. Kemudian setelah dia pergi, ternyata dia pun tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dia ada rasa putus asa di dalam hatinya, dan dia pulang. Ternyata ketika tanah kelahirannya dan rumahnya dia tinggalkan untuk mencari rezeki, di situ terjadi satu gempa bumi yang dahsyat. Sehingga bangunan-bangunan itu roboh dan tanah-tanah itu menjadi retak. Dan ketika dia masuk ke rumahnya yang sudah menjadi puing-puing, dia melihat di tanahnya yang terpecah ada satu bongkahan emas di dalamnya. Dan itu tepat 1 tahun setelah dia membaca istighfar 1000 kali setiap hari. Ini adalah satu kisah yang dapat kita jadikan hikmah, di mana membaca istighfar, kita pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilus sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jelas di dalam Al-Quran, barokahnya istighfar, insya Allah kita akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dikatakan kita akan mendapatkan curahan air hujan dari langit, kemudian wa yumdidkum bi amwal, Allah akan memberikan kita harta yang melimpah, kemudian wabanin, dan Allah akan memberikan kita keturunan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah akan memberikan kalian kebun-kebun yang melimpah dengan buah-buahnya, dan memberikan air melalui sungai-sungainya Allah. Ini sering kami sampaikan, barang siapa yang lama tidak memiliki keturunan, maka sebaiknya memperbanyak istighfar. Karena jelas di dalam Al-Quran dikatakan, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ketika kita memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, janji Allah di dalam Al-Quran, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan memberikan kita harta yang melimpah, dan Allah akan memberikan kita keturunan. Istighfar, lebih-lebih ketika kita membaca istighfar yang kita namakan dengan Sayyidul Istighfar, yang kita sebut dengan Sayyidul Istighfar. Dan tadi kita juga sudah dituntun oleh Kiai Misbah untuk membaca Sayyidul Istighfar tersebut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dalam pembacaan Sayyidul Istighfar ini kita lakukan di setiap hari, pagi hari kita buka hari kita ini dengan membaca Sayyidul Istighfar, menjadi satu fidaan untuk yang membacanya. Ketika dia meninggal, ketika Allah menghendakinya, ketika nyawanya dicabut, dan pagi harinya dia membaca Sayyidul Istighfar, atau ketika malam hari nyawanya dicabut oleh Allah, dan sore harinya dia telah membaca Sayyidul Istighfar, maka dia akan mendapatkan kedudukan mati syahid, atau dia akan mendapatkan pahalanya orang yang
mati syahid. Inilah keutamaan daripada kita membaca istighfar. Yang terpenting adalah jangan sekali-kali kita merasa bosan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terus kemudian, apa yang aku doakan ternyata tidak ada manfaatnya. Allah sudah berjanji kepada kita untuk mengijabahi doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Setiap doa yang kita lantunkan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang merasa bahwa ijabah doanya itu belum sampai ke kita. Itu bukan berarti Allah tidak mengijabahi doa kita. Ketika kita merasa ijabah doa itu belum sampai kepada kita, yakinlah bahwa Allah akan mengijabahkan doa kita pada waktu dan momentum yang pas. Bukan berarti Allah tidak mengijabahi doa, tapi Allah mencarikan satu momentum yang pas, satu kondisi dan situasi yang pas untuk kita. Kapan Allah itu akan menurunkan ijabahnya kepada kita. Maka dari itu, teruslah untuk berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan Allah pasti akan mengijabahi doa kita. Siti Hajar berkali-kali dari Safa dan Marwah meminta kepada Allah, dan kemudian Allah memberikan di tengah-tengah perjalanannya antara Safa dan Marwah. Siapa sangka air Zam-Zam ada di tempat itu. Ketika kita berdoa dan terus berusaha, maka siapa sangka Allah akan memberikan ijabah pada doa kita. Dan kita berdoa bersama-sama, selain kita diberi ketabahan, kesabaran dalam berikhtiar, semoga guru-guru kita yang mendahului kita, orang tua yang mendahului kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita yang mendahului kita, semuanya ditutup usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pasti merasa kehilangan dalam beberapa minggu ini. Telah kita saksikan bersama betapa banyak guru-guru kita, masyayikh dan kiai yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya orang yang alim itu adalah wafatnya alam. Ketika ada seorang alim itu meninggal dunia, maka alam pun juga ikut menangis karena ditinggal oleh mereka. Yang kemudian diartikan, alam pun juga merasa mati ketika ada seorang alim yang meninggal dunia. Kenapa dikatakan seperti ini? Kaitannya sangat erat sekali antara seorang yang alim dengan kelestarian, dengan keharmonisan alam yang kita tinggal di dalamnya. Sangat erat sekali. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang ada di negara kita ini adalah jimat untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita. Beliau-beliau itu adalah jimat. Innallah la yadfa'u bil muslim as-salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bahwasanya dengan wujudnya satu orang saleh di sebuah daerah itu bisa menjadikan satu piranti untuk menolak bala musibah yang terjadi pada daerah tersebut.
ketika seorang alim diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jimat tersebut akan lepas. Maka dari itu, kekokohan masyarakat itu tergantung pada seorang alim, seorang soleh yang ada di sekitarnya. Kekokohan masyarakat tergantung pada orang soleh dan alim yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, Ibnu Umar setelah meriwayatkan hadis innallaha la yadfa'u bil muslim as-salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala, beliau menyampaikan walaula taf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ard. Hubungan antara manusia dengan manusia yang satunya sangatlah erat. Allah menolak segala bala, segala kerusakan yang ada di dunia itu dengan wasilah atau dengan wujudnya orang alim, orang soleh yang ada di sekitarnya. Semoga ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan kita semuanya diberikan ketabahan, kesabaran, dan tetap selalu berikhtiar, tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan, dijauhkan dari hadal bala, dan bala ini semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.